Oke, sekarang kita lanjut ke pecahan dan persen. Ya, mungkin teman-teman tahu ya, apa itu pecahan. Kalau misalnya ada satu bagian dibagi 3, maka ya pecahannya itu ya disebut sebagai 1/3. Tadi dibaginya sama rata ya. Lalu kalau misalnya satu bagian dibagi 2, maka pecahannya itu adalah 1/2. Ya, dibagi 2 sama rata, maka pecahannya itu adalah 1/2. Ya, konsep pecahannya mungkin tidak sulit. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pecahan ini bisa dijumlahkan? Apakah 1/3 bisa dijumlahkan dengan 1/2? Kalau misalnya kita coba jumlahkan, maka jadinya seperti ini. 1/3 itu segini ya. Nah, sedangkan 1/2 itu segini. Jadi berapa 1/3 tambah 1/2? Ya udah, dari sini sampai sini. Nah, yang jadi masalahnya adalah, oke, secara visual kita tahu 1/3 tambah 1/2 itu segini. Nah, tapi berapa segini itu? Berapa nilainya? Apakah 0,8? Apakah 0,7? Apakah 0,75? Itu yang jadi masalah. Jadi, konsep dari pecahan itu simple. Tapi ketika kita ingin menjumlahkan pecahan itu, maka muncul masalah di sana. Gimana caranya kita bisa menjumlahkan pecahan, tapi kita tahu juga nilainya berapa. Disinilah muncul solusi yang disebut dengan menyamakan penyebut. Jadi, daripada kita melihatnya sebagai satu dari 3 bagian, kenapa kita tidak melihatnya sebagai 2 dari 6 bagian? Karena kan sama ya, 1/3 dan 2/6 itu sama. 1/2 dan 3/6 juga sama, sama-sama setengah. Nah, ketika penyebutnya sama, maka ketika kita jumlahkan, 2/6 tambah 3/6, ya jawabannya ini. 1, 2, 3, 4, 5 per 6. Ya, jadi itulah kenapa kita harus menyamakan penyebut ketika akan menjumlahkan pecahan. Karena kalau penyebutnya tidak disamakan, mentok kita. Kita tahu secara visual panjangnya berapa, tapi ya nilainya kita tidak tahu apakah 0,7 atau 0,8 ini sulit untuk ditebak. Tapi dengan menyamakan penyebut, kita tahu, oh nilainya 5/6. Ya. Nah, kita coba eksplorasi lebih jauh terkait dengan pecahan. Oke, di sini ada 4 soal. Kita coba dari yang pertama dulu. 1/4 tambah 1/8. Umumnya ketika ada penjumlahan pecahan, maka teknik yang dilakukan adalah mengkali silang. Ya, 1/4 tambah 1/8 itu adalah 8-nya dipindahkan ke atas. Ya, 8 kali 1 ditambah 4 kali 1 dibagi 4 kali 8. Ya, 4 kali 8 hasilnya adalah 32. 8 tambah 4 jadi 12. 12 per 32. Dari sini disederhanakan. Yang atas dibagi 4, yang penyebutnya pun dibagi 4. 12 bagi 4 hasilnya 3, 32 bagi 4 hasilnya 8. Dan diperoleh jawabannya 3/8. Nah, namun sebetulnya kalau misalnya masalah dari penjumlahan adalah bagaimana cara menyamakan penyebut, ada cara yang lebih simpel. 1/4 itu kan nilainya sama dengan 2/8. Ya, 1 dari 4 bagian sama dengan 2 dari 8 bagian. Kenapa tidak langsung ubah saja 1/4-nya menjadi 2/8? Lalu ditambah dengan 1/8, dan ya, penyebutnya sudah sama. Penyebutnya sama, tinggal jumlahkan saja 2 tambah 1. Jadinya 3/8. Sama ya. Jadi itu, ketika ada pecahan yang ingin dijumlahkan, tidak harus ribet.
Jika tujuannya hanya menyamakan penyebut, maka kita coba bertanya, apakah ada cara yang lebih sederhana untuk bisa menyamakan penyebut? Oh, kalau ada, ya kenapa kita tidak gunakan itu? Oke ya, kita coba ke soal yang kedua. 2 dikurangi 5/3. Ya, di sini penyebutnya 3, jadi kita coba bawa ke penyebutnya 3. 2 itu 6 bagi 3. 6 bagi 3 itu 2. Maka bisa dirubah ya, 2-nya menjadi 6/3, lalu dikurangi dengan 5/3. Penyebutnya sudah sama, 6 kurangi 5, 1/3. Selesai. Oke, kita selanjutnya ke yang soal ketiga. 4 kali 2/3 berapa? Bilangan kali pecahan itu digimanain? Nah, sebetulnya nggak sulit. Kita tinggal kembali saja ke konsep dari perkalian. 4 kali 2/3. Apa sih maksudnya? Ya, maksudnya adalah 2/3 yang dijumlahkan sebanyak 4 kali. Dan ini penyebutnya sudah sama semuanya. Ya sudah, ini tinggal jumlahkan saja. Bawahnya 3, yang atasnya 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. 2-nya ditambahkan sebanyak 4 kali. Jadi 2 kali 4 hasilnya 8, ya 8/3. Itulah kenapa kalau misalnya ada bilangan dikalikan dengan pecahan, ya langsung aja kalikan. 4 kali 2 jadi 8. 8/3. Cuma ya dari mana itu? Ya dari sini. Gitu ya. Oke, terakhir. Setengah dibagi 1/6. Nah, ini. Pecahan dibagi pecahan. Ini unik sebetulnya. Pecahan itu kan adalah pembagian. 1 dibagi 2, dibagi lagi dengan 1 dibagi 6. Nah, sekilas memang ini agak aneh ya, tapi kita coba deh pelajari. Setengah dan 1/6. Kita coba pahami dulu konsepnya ya, tapi rasanya kita sudah tahu setengah itu 1 bagian dari 2, sedangkan 1/6 itu 1 bagian dari 6. Jelas setengah itu lebih besar daripada 1/6. Nah, sekarang kita coba pahami tentang konsep dari pembagian. Misal kalau kita ditanya berapa nilai dari 12 bagi 3? Oke, kita tahu ya, jawabannya adalah 4. Nah, oh jangan, 12 bagi 4 aja ya. Berapa 12 bagi 4? Nah, kita tahu jawabannya adalah 3. Tapi, kenapa jawabannya 3? Tahu dari mana jawabannya 3? Ya, mungkin hafal ya, tapi kita coba eksplorasi deh ya. 12, ya 12 itu kurang lebih panjangnya segini, anggap aja. Sedangkan 4 panjangnya itu segini. 12 dibagi 4 itu sama seperti memasukkan 4 ke 12. Ya, 4 dimasukkan ke 12, itu akan penuh dalam berapa kali? 4 kita masukkan 1 kali, jadinya segini. 4 kita masukkan 2 kali, jadinya segini. Ketika 4 dimasukkan ketiga kali, pas. Hasilnya segini. Jadi ya udah, 12 dibagi 4, hasilnya 3. Dalam 12, ada 4 sebanyak 3. Ya, dalam 12, ada 4 sebanyak 3. Oke, maka 12 bagi 4, hasilnya 3. Ya, kita coba 4 ini masukkan ke 12, ini muat berapa kali? Oh, muatnya 3 kali. Ya udah, 12 bagi 4, hasilnya 3. Nah, hal yang sama pun bisa kita gunakan pada pembagian pecahan ini. Kita coba masukkan 1/6 ke setengah. Ini muat berapa kali? Kita coba 1 kali, masih ada sisa. Kita coba 2 kali, masih juga ada sisa. Dan ketika kita coba 3 kali, pas, tanpa sisa. Jadi, 1/6 itu dimasukkan ke setengah, itu ada 3 kali. Maka setengah dibagi 1/6
hasilnya 3. Kebayang ya? Eh, ya dalam setengah itu ada 1/6 sebanyak 3. Maka setengah dibagi 1/6, jawabannya 3. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Cuma memang ketika kita menghitung jarang sih menggunakan konsep. Biasanya ketika ada pembagian pecahan ya udah langsung aja. Setengah. Oh, dibagi pecahan itu artinya dikali tapi pecahannya dibalik. Nah, ini juga tidak masalah sih. 1 kali 6 hasilnya 6, dibagi 2 kali 1 hasilnya 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Sama saja hasilnya, cuma memang ya ini juga menarik kan untuk diketahui. Oke ya,